Behold, the beauty that is Indonesia, Mother Nature's gift of serene and colorful landscapes, where diversity makes us one, united towards a common goal, where resiliency is achieved together. A strong infrastructure governance arising, where investments are waiting to flourish, and where creativity is inspired by tradition. Indonesia, where beautiful possibilities are offered. Indonesia, a land of breathtaking nature and rich culture. There are many things Indonesians are proud of. One-of-a-kind photogenic spots spread all over the nation, unique wildlife, magnificent cultural heritage, and the most recent one, the G20 presidency. Indonesia is proud to hold the 2022 G20 presidency. As a multilateral forum connecting the world's major economies, the G20 holds a strategic role in securing global economic growth and stability. Together, the G20 members represent more than 80% of world GDP, 75% of international trade, and 60% of the world population. And 2022 is the year that Indonesia plays a major role in leading the G20 discussions on various global issues. Not an easy task amid a global pandemic that still continues after more than 2 years. Holding the presidency in this unique moment where countries are struggling to bounce back from COVID-19, Indonesia introduces Recover Together, Recover Stronger as the main theme of its presidency. As a step toward an even, sustainable recovery, 6 priority agendas are introduced in the finance track. Exit strategy to support recovery, addressing scarring effect to secure future growth, payment systems in the digital era, sustainable finance, digital financial inclusion, and international taxation. Through these agendas, the Indonesian presidency aims to engage all G20 members and invitees in discussions and deliberations that goes beyond just the interest of advanced economies. Considerations also need to be put for other countries that may still be struggling to manage the pandemic. Because coming out of the pandemic, no one should be left behind. Recover together, recover stronger. Behold, the beauty that is Indonesia, Mother Nature's gift of serene and colorful landscapes, where diversity makes us one, united towards a common goal, where resiliency is achieved together. A strong infrastructure governance arising, where investments are waiting to flourish, and where creativity is inspired by tradition. Indonesia, where beautiful possibilities are offered. Indonesia, a land of breathtaking nature and rich culture. There are many things Indonesians are proud of. One-of-a-kind photogenic spots spread all over the nation, unique wildlife, magnificent cultural heritage, and the most recent one, the G20 presidency. Indonesia is proud to hold the 2022 G20 presidency. As a multilateral forum connecting the world's major economies, the G20 holds a strategic role in securing global economic growth and stability. Together,
The G20 members represent more than 80% of world GDP, 75% of international trade, and 60% of the world population. And 2022 is the year that Indonesia plays a major role in leading the G20 discussions on various global issues. Not an easy task amid a global pandemic that still continues after more than 2 years. Holding the presidency in this unique moment where countries are struggling to bounce back from COVID-19, Indonesia introduces Recover Together, Recover Stronger as the main theme of its presidency. As a step toward an even, sustainable recovery, 6 priority agendas are introduced in the finance track. Exit strategy to support recovery, addressing scarring effect to secure future growth, payment systems in the digital era, sustainable finance, digital financial inclusion, and international taxation. Through these agendas, the Indonesian presidency aims to engage all G20 members and invitees in discussions and deliberations that goes beyond just the interest of advanced economies. Considerations also need to be put for other countries that may still be struggling to manage the pandemic. Because coming out of the pandemic, no one should be left behind. Recover together, recover stronger. Behold, the beauty that is Indonesia. Mother Nature's gift of serene and colorful landscapes. Where diversity makes us one, united towards a common goal. Where resiliency is achieved together. A strong infrastructure governance arising, where investments are waiting to flourish, and where creativity is inspired by tradition. Indonesia, where beautiful possibilities are offered. Indonesia, a land of breathtaking nature and rich culture. There are many things Indonesians are proud of. One-of-a-kind photogenic spots spread all over the nation, unique wildlife, magnificent cultural heritage, and the most recent one, the G20 presidency. Indonesia is proud to hold the 2022 G20 presidency. As a multilateral forum connecting the world's major economies, the G20 holds a strategic role in securing global economic growth and stability. Together, the G20 members represent more than 80% of world GDP, 75% of international trade, and 60% of the world population. And 2022 is the year that Indonesia plays a major role in leading the G20 discussions on various global issues. Not an easy task amid a global pandemic that still continues after more than 2 years. Holding the presidency in this unique moment where countries are struggling to bounce back from COVID-19, Indonesia introduces Recover Together, Recover Stronger as the main theme of its presidency. As a step toward an even, sustainable recovery, 6 priority agendas are introduced in the finance track. Exit strategy to support recovery, addressing scarring effect to secure future growth, payment systems in the digital era, sustainable finance, digital financial inclusion, and international taxation. Through these agendas, the Indonesian presidency aims to engage all G20 members and invitees in discussions and deliberations that goes beyond just the interest of advanced economies. Considerations also need to be put for other countries that may still be struggling to manage the pandemic. Because coming out of the pandemic, no one should be left behind. Recover together, recover stronger.
the beauty that is Indonesia. Mother Nature's gift of serene and colorful landscapes. Where diversity makes us one, united towards a common goal. Where resiliency is achieved together. A strong infrastructure governance arising, where investments are waiting to flourish, and where creativity is inspired by tradition. Indonesia, where beautiful possibilities are offered. Indonesia, a land of breathtaking nature and rich culture. There are many things Indonesians are proud of. One-of-a-kind photogenic spots spread all over the nation, unique wildlife, magnificent cultural heritage, and the most recent one, the G20 presidency. Indonesia is proud to hold the 2022 G20 presidency. As a multilateral forum connecting the world's major economies, the G20 holds a strategic role in securing global economic growth and stability. Together, the G20 members represent more than 80% of world GDP, 75% of international trade, and 60% of the world population. And 2022 is the year that Indonesia plays a major role in leading the G20 discussions on various global issues. Not an easy task amid a global pandemic that still continues after more than 2 years. Holding the presidency in this unique moment where countries are struggling to bounce back from COVID-19, Indonesia introduces Recover Together, Recover Stronger as the main theme of its presidency. As a step toward an even, sustainable recovery, 6 priority agendas are introduced in the finance track. Exit strategy to support recovery, addressing scarring effect to secure future growth, payment systems in the digital era, sustainable finance, digital financial inclusion, and international taxation. Through these agendas, the Indonesian presidency aims to engage all G20 members and invitees in discussions and deliberations that goes beyond just the interest of advanced economies. Considerations also need to be put for other countries that may still be struggling to manage the pandemic. Because coming out of the pandemic, no one should be left behind. Recover together, recover stronger. Behold, the beauty that is Indonesia. Mother Nature's gift of serene and colorful landscapes. Where diversity makes us one, united towards a common goal. Where resiliency is achieved together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, yang terhormat Deputi Gubernur Bank Indonesia Bapak Doni Primanto Juwono. Yang terhormat Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Odo R. Manuhutu. Yang kami hormati pula Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Ibu Yunita Resmisari. Ya, juga pejabat kementerian dan lembaga,
pimpinan Satuan Kerja Bank Indonesia di kantor pusat dan juga kantor perwakilan Bank Indonesia atau yang mewakili, para penggiat UMKM, perwakilan asosiasi, pelaku usaha dan juga UMKM, dan juga Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Ya, kami ucapkan selamat sore Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir dan senang sekali rasanya saya Daniar Akhri. Dan Sarwan Surapraja bisa menjadi bagian di acara Coffee Talk dan selebrasi UMKM Karya Kreatif Indonesia 2022. Boleh tepuk tangan yang paling meriah ya, luar biasa sekali. Mungkin Bapak Ibu kalau biasanya mendengar radio, kalau Kang Ronald biasanya sama Teh Tike ya. Betul. Jadilah roti. Hari ini bersama saya Daniar Akhri, jadilah roda. Ada filosofi kehidupannya loh itu, Waduh. bagaikan roda yang terus berputar. Kalau Ya. kita bicara ekonomi kan harus terus berputar. Betul, mungkin kemarin roda kita sempat ada di bawah karena pandemi, sekarang Betul. roda sudah ke atas lagi dong. Harus dong Ya. ya. Apalagi untuk Iya. tahun ini. Setelah 2 tahun ya Ibu ya, tidak ada KKI secara offline atau secara luring. Nah sekarang akhirnya kita bisa bersama hadir di sini Betul. mengadakan KKI dengan pameran yang luar biasa, UMKM yang luar biasa dari daerah-daerah yang memang menjadi UMKM yang dibina oleh Bank Indonesia ya. Sudah pada belanja Bapak Ibu? Harus dong. Sudah Ibu beli apa saja? Beli macam-macam, beli kain sudah pasti. Oh itu langsung dipakai. Oh mantap, Langsung boleh dong, dipakai tepuk tangan katanya. harus dong ya. Ya. Kita harus berbangga. Atau sudah pada ngopi belum? Wajib. Belum. Oh ada yang belum. Oh karena kan hari ini langsung nanti kita akan rasain kopi yang nanti ada dibuat dan diracik khusus oleh salah satu narasumber kita hari ini, ada Mas Yusua di pojok sana ya. Siap ya. Jadi Bapak dan Ibu, acara Coffee Talk ini adalah acara penutup ya, acara penutup dalam rangkaian acara KKI 2022. Betul. Jadi hari ini acara penutupannya kita bikin santai aja Daniar ya. Iya deh, karena kemarin kan Ya. udah ada kegiatan webinar, Betul. udah ada talk show, Ya. udah ada business matching Ya. dengan UMKM semua. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja dulu. Tapi memang kalau kita bicara komoditi yang dibahas itu lebih ke arah komoditi kopi ya Kang ya. Betul. Ini saya sama Daniar menggunakan kain tenun dari daerah mana, tahu tidak? NTT. Oh. Ada 2 kopi terkenal dari NTT. Ayo, ada yang tahu? Wah jadi kuis nih kita. Apa? Apa? Bener. Bajawa, satu lagi. Dan Flores Bajawa, satu lagi? Sumba. Flores Sumba. Ada lagi Flores Manggarai Kalau bukan Sumba, sih Pak? Manggarai juga. Oh. Itu kesukaan saya banget tuh, pernah ke sana. NTT, Pak Nyoman, selamat datang Pak Nyoman. Mau ngundang kita katanya ke NTT. Iya ya Pak. Ya. Tenun, ada acara tenun katanya di sana. Ya, tapi memang kalau kita bicara soal komoditas sih banyak sekali Indonesia tuh Betul. pokoknya banyak sekali komoditas yang bisa diekspor bahkan bukan cuma geleti di lokal ya Bu Sari ya. Tapi pertanyaan Pak Nyoman, kalau kopi Flores Sumba itu katanya kopinya dicampur pakai susu kuda liar, betul Pak? Buat cappuccino-nya. Serius Pak, latte artnya pakai susu kuda liar ya, itu sensasinya beda. Tapi memang kita harus mencicipi kalau bicara soal kopi kan banyak sekali ya. Kalau mungkin Mas Yosio udah ngerti lah soal specialty Betul. coffee ya kan, jenis-jenis kopi. Kalau saya Iya. sih sejauh saya suka, yang penting rasanya nggak terlalu manis karena Aha. saya udah manis ya kan. Asik. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Varian kopi Indonesia banyak sekali. Saya sih bangga sekali meminum kopi Indonesia. Bahkan sampai ke luar negeri pun kopi yang dijual, ya Indonesia. Flores, Gayo, Kintamani. Iya. Jangan silau sama produk luar negeri. Kita Betul. lebih kaya. Tongkat kayu dan batu Mantap. jadi tanaman di negeri ini. Ya kan? Iya betul sekali, tapi tentu itu menjadi pekerjaan rumah untuk kita bersama ya. Bagaimana UMKM Indonesia, apalagi yang komoditasnya kopi, juga harus maju bukan cuma pasar global aja, pasar Betul. lokal saja maksud saya. Ya. Tapi juga pasar global. Nah untuk itu hari ini kita akan ngobrol-ngobrolnya terkait hal itu juga ya. Bagaimana kita bisa mendorong bukan cuma offline begitu mereka jualan di kedai-kedai kecil, tapi mereka juga bisa jualan secara online, Betul digital. sekali. Ya, oke. Saya akan yang sesi pertama ini berbincang dengan Pak Doni dan Pak Odo dulu. Pak Doni, termasuk coffee person nggak sih Pak Doni ini? Oh, Ya, mikrofonnya Pak Doni. Coba dong, aduh. Coba, Ini belum tolong. ngopi kayak ini ya. Cek, kopi ya Cek, kopi. cek, cek, cek. Nah, coffee person kah Pak Doni? Terima kasih Roda. Ini Roda ya. Roda. Ronald dan Daniel. Saya senang nih di depan-depan ini ahli kopi semua Ahli sebenarnya kopi Pak. semua. Ya, Bu Sari, Pak Odo, Mas Joshua. Jadi udah pasti kopi di Indonesia itu kan apa namanya paling unik, ragamnya paling banyak dibanding Ethiopia. Jadi Setuju. cuma 2 negara loh, Betul, Ethiopia sama kopi Indonesia. Ethiopia. Ya. Jadi saya baru kenal sama beliau ini, ternyata ada kopi Excelsa juga. Jadi kopi jadinya ada 4 loh, Arabica, Robusta, Liberica sama Excelsa.
Wah, ilmu baru nih. Iya, gitu kan. saya cuma sekedar Arabica Itu Robusta kan luar biasa. ya. Nah, udah pasti ya tergantung moodnya sedang apa. Kalau lagi pagi-pagi ya kita minum, kalau orang Vietnam kan Vietnam drip. Ya. Kita sebenarnya punya sanger kan. Iya. Nah bener kan? Betul. Itu paling enak pakai Robusta. Jadi kalau pagi-pagi saya pakai Robusta, pakai susu dikit, jadilah sanger. Biji kopi daerah mana tuh Pak Bapak senang dari biasanya? mana? Kopi mana? Kalau Robusta itu kan paling enak tuh kan ada Sidikalang, Ah. ada dari Bengkulu Lampung. Ih, ilmu kopinya oke nih. Makan, ya nggak salah Ilmu kan kopinya diajak ngobrol. oke nih. Gitu kan. Nah, kalau lagi malam-malam ya paling enak kan Arabica. Betul, Ya, lebih soft gitu ya Pak rasanya ya. kan masem-masem. Mau masem banget carinya yang Jawa kan. Jawa. Kalau masemnya dikit-dikit Sumatera kan gitu. Wah. Ada gayo kan gitu. Di rumah ada Pak itu? Ada lah, semua Wah. ada. Lah, Keren banget. Itu yang ngirim mereka ini loh, yang di depan ini. Jadi ada dari Gayo, ada Kintamani, ada dari Malabar, ada dari Bajawa, ada Wamena, pokoknya top semua. Keren. Mantap. Kopi Indonesia emang keren. Jadi semuanya favorit ya, tergantung mood kalau kata Pak Doni. Tergantung mood, Kalau tergantung Kalau Pak mood. Odo bagaimana nih Pak Odo? Samakah coffee person juga Pak? Ya, terima. Ya, pagi-pagi bisa double espresso, tapi mungkin nggak seperti Pak Doni yang connoisseur ya. Kalau wine kan ada connoisseur, kalau saya double espresso yang penting bisa melek seharian. Strong sekali double espresso Double soalnya. espresso itu mata langsung melek ya Pak, yang ngantuk juga langsung melek gitu kan. Oke. Mas Yosua ngopi? Ya iyalah dia punya toko kopi Ya banyak. iyalah, nggak mungkin Enggak, tapi dong saya ya. penasaran apakah seorang pengusaha kedai kopi ngopi tiap hari? Kalau untuk pekerjaan harus kayaknya ya, karena harus QC di setiap toko, QC ngopi tiap hari, pasti emang harus ngopi tiap hari. Cuman kalau misalnya saya berlibur itu mungkin saya nggak gitu ngopi tiap hari malahan. Kebanyakan QC-nya kopi nyicip tiap hari, jadi nyicip setiap hari demi QC gitu ya? Iya, nanti bahkan kita mau diajarin coffee cupping, Cupping. coffee cupping. Gimana caranya itu kan jadi salah satu langkah untuk QC ya, supaya kualitasnya tetap terjaga tuh kopi-kopi yang hadir di Benar. kedai. Nah, tapi di sini juga ada Bu Sari, kita tanyain juga ya Bu. Ibu Sari mengopi Suka juga ngopi, Bu? enggak? Kopi-kopi cantik kali ya Bu Iya, ya. kopi cantik. Sama saya juga paling sukanya latte, cappuccino ya Bu ya. Cappuccino. Mikrofonnya Ibu tolong. Mike, tolong Mike. Ada yang namanya Mike di sini, Bapak Mike langsung. Tapi emang sih kalau biasanya perempuan-perempuan itu sih, karena kalau Kopi ice cantik, americano, kopi oh ya cantik. kopi cantik. Tapi semenjak ada drama Korea tuh ice americano katanya padahal pahit banget gitu. Ibu apa sukanya Ibu? Ya saya ini nggak nyala juga. Udah nyala. Kalau saya sukanya itu spesialnya adalah Basque Bean dari Sumatera Selatan karena saya Wah, tinggal ada di sana. Sumatera Selatan Bapak Ibu perwakilan. Jadi itu campuran gitu loh, rasanya tuh kayak ada mokanya gitu. Iya, Tapi udah campurnya cocok lah buat kita ya. buat Iya, cewek. betul, 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 Ah. betul. Yang ingin tahu seperti apa rasa Basque Bean yang disukai oleh Bu Sari? Tuh sebelah sana Ya. ada. Jadi bisa icip langsung begitu ya, dari prosesnya kemudian bisa icip rasanya. Betul. Ya, tapi bukan cuma soal kita suka, kita cinta, kita doyan ngopi, tanpa ngopi nggak bisa melek. Tapi tentu ada hal kayak petani-petani kopi, ya kan, semuanya juga harus didorong gitu. Nah setelah ini Pak Doni, sebetulnya sudah ada upaya apa aja sih Pak untuk mendorong UMKM gitu, kalau kita bicara soal UMKM ya. Karena kan saya dengar UMKM itu memberikan pendapatan PDB ya Pak ya, yang cukup tinggi ya. Kalau untuk kopi itu seberapa besar sih Pak? Jadi sebenarnya saya ini mewakili teman-teman di sini nih. Ini sebenarnya mereka semua penggerak kopi. Jadi memang kalau ya ini pengalaman Ronald sama Daniar karena memang saya pernah di Jawa Barat. Ya saya Ya. pernah di BI Jawa Barat dan dulu kepalanya itu Bu Sari juga minta izin untuk ngirim mereka ke Atlanta ya. Ada Amerika, ada yang namanya Specialty Coffee Association of America. Nah itu Gunung Puntang itu the best in the world. Nah itu waktu itu situ ya. Jadi artinya banyak binaan-binaan Bank Indonesia. Jadi masalahnya memang ya pasti teman-teman udah tahu ya. Jadi kalau kita bicara mungkin dibaginya jadi kualitas, kuantitas, gitu kan? Akses pasar sama pembiayaan, ya kan gitu ya. Kalau kualitas ya udah pasti ini teman-teman semua yang ada di depan ini mereka melakukan capacity building nih. Bahkan pernah manggil ahli coffee gitu ya dari Jerman untuk menilai apa kurangnya dan lain sebagainya. Jadi
intinya teman-teman semua yang di depan ini capacity building, melakukan cupping ya. Nah, kuantitasnya ini juga teman-teman juga cek nih, karena sebagian besar itu perkebunannya rakyat. Ya, betul. Ketika pemenuhan pasar minta, nggak bisa dipenuhi, termasuk puntang. Nah, waktu di Jawa Barat tuh saya mikir, itu kebun teh yang ada di Pangalengan ya Pak Era ya, di Pangalengan, di Malabar itu kebun tehnya udah tua tuh. Waktu itu saya bilang sama Pak Ridwan Kamil, boleh nggak ya dijadikan kebun kopi? Nah itu jadi masalahnya kualitasnya di situ, karena kita produktivitasnya itu setahu saya cuma 700-800 kilo per hektar. Oke. Vietnam bisa 1.500. Pada negaranya lebih kecil Vietnam ya Lebih Pak kecil, ya? tanahnya lebih kecil. Nah. Jadi produktivitas kita memang kurang. Nah ini yang memang jadi PR teman-teman, kalau ada lahan yang luas kan gitu, bisa kerjasama sama PTPN. Iya. Nah saya rasa PTPN itu banyak kebun-kebun yang sudah terbengkalai, bisa ditanam kopi. Lebih tanamin kopi ya Pak ya? Itu makanya kualitas. Nah tentunya kalau dihilir seperti hari ini ya, teman-teman bawa ke pameran, kemudian menghubungi agregator ya. Ya. Ini pasti teman-teman yang semua kita akan terus dorong kopi seperti itu. Jadi masalahnya seperti itu, dan kita senang kalau hari ini kan hadir ya, terutama BNI sama BRI, itu salah satu bank yang mensupport kopi. Ya. Termasuk di Jawa Barat juga. Ya kira-kira itulah masalahnya. Oke, Ya. Bapak kan udah sering minum kopi di berbagai belahan dunia. Ya. Yakin kopi Indonesia bisa bersaing di catur internasional, percaturan internasional? Udah pasti, tapi kalau Robusta udah pasti berat. Oh, Ya kan, Kenapa, karena Pak? Robusta itu saingan terberatnya kan Vietnam. Vietnam. Kita 83% kan Robusta. Ya kan, kalau Robusta berarti orientasinya harus domestik. Oke. Pemenuhan pasar domestik maksud dulu. saya itu harus domestik, Iya. karena budaya ngopi itu udah di mana-mana kan? Iya, Di betul. Aceh, di Belitung. Ya kan nggak hanya Starbucks, sekarang ada kopi. Maaf ini. Ada Kaban Ground Pak, maaf Pak. Kedai-kedai kopi yang ada di Indonesia kan udah mulai berkembang. Iya. Itu sebagian besar domestik. Nah ini ya sehingga kita sebenarnya kalau ekspor ya fokusnya specialty dari Arabica. Oke, kekuatan Nah, kita ya, di situ kekuatannya ya. di situ, walaupun 17%, tapi itulah yang harus kita support. Kalau Karena, Arabica, kompetitor siapa Pak yang terkuat Pak? kenapa sorry? Kompetitor Arabica itu siapa? Kompetitornya ya kita udah pasti tahu kompetitornya Brasil, Iya. Kolombia, Ethiopia. Ya kan kita kan posisinya nomor 4 sekarang. Jadi itulah yang harus kita kalahkan mereka. Nah ini yang memang jadi target kita. Oke. Bisa Bapak, bisa Ibu? Bisa ya? Bisa. Tahun ini masih keempat, tahun depan ketiga, kedua, lalu pertama nanti. Iya, tapi memang kalau bicara soal ekspor impor, tentu kan ada yang namanya regulasi ya Pak ya. Dan tentu saja ada dukungan dari pihak pemerintah tuh. Harus. Coba kita tanyain ke Pak Odo nih Pak. Sejauh ini nih Pak, kalau untuk komoditi kopi sendiri nih yang memang luar biasa sekali, bagaimana pemerintah akhirnya bisa mendukung tuh Pak. Visinya seperti apa nantinya Pak? Baik, terima kasih. Mungkin saya melanjutkan apa yang disampaikan Pak Doni. Memang benar kita produsen nomor 4 di dunia. Tapi kalau dari sisi ekspor justru Indonesia nomor 8. Oke. Dan kalau lihat datanya justru menyedihkan nih. Negara yang tidak punya kopi justru menjadi eksportir terbesar di dunia, seperti justru bukan Vietnam, seperti Inggris, kemudian Perancis, Jerman, kemudian Itali. Jadi ada something wrong dengan Indonesia. Betul. Bahwa kita produsen besar, tapi justru yang ekspor paling besar adalah negara-negara yang bukan produsen. Ya. Kedua adalah tadi menyambut apa yang disampaikan Pak Doni, adalah memang 80% kita produksinya Robusta ya, hanya 20% Arabica. Padahal kalau kita komposisi Arabica ditingkatkan, justru kita akan meningkatkan ekspor karena harga Arabica itu 2 kali lipat lebih besar dari Robusta. Kedua adalah mungkin kita bisa belajar pengembangan champagne. Wine ya, sparkling wine. Jadi kalau kita sparkling wine kan udah ada 1000 tahun yang lalu. Dan 1000 tahun lalu sparkling wine itu dianggap minuman murahan. Baru kira-kira 300-400 tahun dianggap sebagai minuman yang berkelas. Nah, cara dari apa yang dilakukan Perancis seperti yang dilakukan pada awal abad 20, 1916 adalah yang dilakukan adalah mulai meregulasi. Meregulasi, kopi Bajawa hanya boleh di tempat ini. Kopi ini wine ini champagne, dan kemudian mereka mempatenkan.
Iya. Dan paten itu akhirnya menjadi value terbesar adalah dari patennya. Uniqueness-nya ya Pak Iya, ya. dan Unitnya target dari pasarnya patennya. itu sudah ditentukan Dari ya. paten. Jadi dan dia membentuk suatu badan yang untuk produksi katakan kopi Bajawa atau kopi X itu harus sudah ada aturan-aturannya, Iya, betul. komposisi Setuju. airnya, sehingga value-nya naik. Betul. Dan juga ada promosi. Ada contoh baru kira-kira namanya Jimmy's Java. Jimmy's Java dia mempatenkan cara melakukan cold brew. Nah itu value-nya di situ. Jadi mungkin kedepannya kita dengan bantuan teman-teman BI, Pak Doni dan teman-teman di sini adalah katakan kalau suatu perusahaan memakai kata Java, dia harus minta izin sama kita, dia harus bayar paten. Iya. Iya, iya. Atau menggunakan kopi dari Sidikalang, dia harus paten harus bayar. Jadi contoh ini mungkin ini agak jauh, contohnya Pak Doni, kan kita tahu namanya helikopter Apache, Iya. helikopter perang tuh ya. Betul. Itu kan Apache diambil dari nama Suku suku Indian. Indian kan. Nah ini pinternya suku Indian. Nah, kata Apache itu dipatenkan. Jadi setiap kali ada Digunakan pemerintah ya? Amerika beli helikopter Apache atau kita, Oh, gitu. ada berapa persen itu bayar untuk paten. Wow. Dan paten itu saya kira kekuatan Indonesia. Kan Betul. kita banyak diversifikasi, ada beragam. Tapi kekurangan Indonesia adalah kita terbuai dengan keberagaman, tapi tidak bisa mengkapitalisasinya. Nah, keberagaman ini harusnya dikapitalisasi, kalau istilahnya teman-teman dicuankan untuk Republik. Dicuankan. Dan itu salah satunya lewat paten. Ya. Oke, sebetulnya visi pemerintah untuk industri kopi apa sih Pak? Pertama adalah meningkatkan kualitasnya, dan terutama kalau kita lihat di berbagai tempat di Indonesia adalah banyak petani-petani kopi dia naik turun kualitasnya. Dia kuncinya di Tidak sini terjaga. Ya, jadi ya kualitas sekarang dengan kontrolnya. Kementerian Pertanian adalah bagaimana Oke. menjaga standar. Menjaga. Dan kedua adalah yang penting adalah kita naikin value-nya. Oke. Karena kan lucu, kita nomor 4 terbesar produsen, tapi dari segi ekspornya nomor 8. Justru Iya. negara seperti Perancis, Jerman, Itali, dia menjadi mempul semua kopi-kopi seluruh dunia kemudian mengekspornya dan diekspor kembali ke Indonesia. Kan kopi-kopinya sekarang kalau kita ke Starbucks, kemana ke tempat-tempat itu kan, kita sebenarnya membeli kopi Indonesia dengan premium price. Iya. Padahal kalau kita minum kopi sendiri mungkin harganya nggak seperti itu. Suka sakit hati Teman-teman dari kadang-kadang BI ya. sama- Iya, betul. Kopi-kopi Indonesia dijual Iya. dari Italia kenapa jadi segini? Nah, kadang tuh yang jadi pertanyaan soal produk turunan ya Pak ya. Yang mana Indonesia tuh kebanyakan petani langsung ekspor itu biji kopi saja ya Pak ya. Ya, kebanyakan seperti itu. Mungkin itu juga bisa menjadi salah satu misi yang akan dijalankan nanti Pak, produk Ya. turunan. Jadi mungkin kuncinya adalah bukan raw material yang dikirim, tapi sudah dikemas, kemudian dipatenkan, kemungkinan juga cara dia mempersiapkan ceritanya, storytellingnya, jadi satu package. Ya, Dan kalau perlu 1-2 atau produk Indonesia dipatenkan. Ada dari Sulawesi Selatan, oh ini kalau dia ke Starbucks katakan ada tulisan Java, you have to pay certain amount. Katanya Itu harus 5 tuh, sen Pak. aja, tapi 5 sen dikali berapa miliar orang yang minum kopi setahun Iya, hari. iya, iya. Nah, itu mungkin seperti itu. Bener Iya. harus dipatenkan tuh. Betul. Itu yang membuat Indonesia beda dari negara manapun di lainnya, di negara lainnya gitu kan. Iya, iya. Kalau karena, iya saya pernah tuh ya Pak ke Bajawa, saya pernah tuh. Dan memang ceritanya luar biasa gitu ya, bagi petani-petani biasanya yang memang mereka pakai cara sederhana. Iya. Nah itu memang kan menjadi salah satu standar UMKM ya Bu Sari ya, kalau kita bicara soal UMKM ya Bu. UMKM yang di bawah binaan BI tentu saja itu akhirnya dibina betul-betul coba bukan cuma untuk pasar lokal ya Bu, tapi juga digitalnya itu dia yang didorong. Oke, nah kita ke Mas Yosua nih di sini Mas Iya. Yosua. Kalau Mas Yosua kan sudah pelaku industri kopi 10 cabang ya Mas ya untuk Common Ground ya Common di Ground. Indonesia ya, Common Ground. Udah Ya, suka ini- ngopi di sana? Bapak dan Ibu kalau misalnya ada waktu nanti mau mencoba kopi ya, coba cari tempat namanya Common Ground. Itu yang Iya. punya Mas Mas Yosua. Yosua, co-foundernya. Co-foundernya. Jadi bukan hanya seorang pemilik kedai kopi, tapi juga barista yang sering menang dalam kompetisi barista internasional. Betul. Jadi kalau Oh, ngomongin soal kopi hati-hati. ya kan, bukan cuma ngopi rasanya pahit itu mah udah bukan. Karena Betul. rasa kopi itu macam-macam ya Mas ya, apalagi kopinya Indonesia. Nah kenapa? Awal mulanya gini, kalau misalnya kita menggeluti pekerjaan kan harus cinta dulu. Awal mula jatuh cinta sama kopi sampai akhirnya establish sampai 2022 tuh Mas, gimana? Yang pertama terima kasih ke pihak dari BI, Pak Doni, Pak Odo juga untuk mengundang saya ke sini. Terima kasih juga Pak Ronald untuk mempromosikan Common Grounds ya. Voucher.
Tapi tempat ya nongkrong emang saya. awalnya waktu saya mulai memikirkan untuk membuka kedai itu sebenarnya sebelumnya saya belum minum kopi gitu, nggak gitu suka lah dari pulang kuliah. Cuman kita melakukan riset untuk bisnis apa yang menurut kita bisa berkembang dalam 10 tahun ke depan. Ini kita mulai pemikirannya tuh tahun 2010-11 untuk membuka kedai kopi pertama kami atau bisnis pertama Waktu kami. itu belum rame kan kedai kopi belum Sama kan? sekali belum itu. Iya. Jadi tapi kita lihat tren kopi di dunia itu sangat interesting ya. Apalagi sekarang di mana kita lihat 3 dekade terakhir gitu ya di kopi, nggak ada country manapun yang pergerakan growth-nya tuh negatif. Selalu positif tahun ke tahun selama 30-40 tahun terakhir. Jadi kita lihat ini suatu opportunity untuk membuka bisnis yang mungkin peluangnya lebih besar. Dan ini membuktikan bahwa kopi itu produk bukan yang gampang di replace ya atau substitute. Kopi itu produk yang sustainable banget untuk sebagai konsumsi. Dan akhirnya lebih sustainable, lebih maju perekonomian Indonesia gitu kan. Usually coffee is a traded product di mana lebih banyak pemasukan seseorang ini, lebih banyak mereka punya disposable income, lebih banyak mereka akan memilih kopi yang lebih baik lagi gitu. Jadi mungkin awalnya kita suka saset, tapi karena kita mungkin pemasukannya sudah mulai banyak, pasti kita akan lebih trade up ke kopi di kafe atau kopi di giling sendiri di rumah begitu ya. Jadi kalau saya lihat ini pada waktu awalnya kita membuat, kita juga bukan melihat sebagai bisnis, sebagai coffee lover, tapi sebagai trend bisnis. Tapi sewaktu kita buka kafe pertama, kedua, ketiga, mulai mencicipi kopi-kopi dari seluruh Indonesia tiap hari gitu kan. Jadi ini seperti makanan ya, di mana palate kita sudah terexperience, di mana lebih banyak kita memakan atau meminum sesuatu lebih tahu, lebih skillful lah lidah kita gitu kan. Jadi jadi lebih connoisseur, lebih gimana kita bisa menikmati kopi-kopi yang berbeda karena kita bisa memperbedakannya, kita bisa mengenjoy apakah itu variasi yang berbeda. Misalnya kayak kita suka wine atau misalnya rujak gitu kan ya. Pasti kita makan 100.000 tipe rujak atau di warung-warung berbeda, tapi kita pasti ada satu yang kita suka. Betul, Karena ada favoritnya, karena itu yang palate kita yang udah experience dan kita sangat suka gitu, karena kita sudah mencobanya berkali-kali. Seperti di kopi juga karena saya mencobanya berkali-kali tiap hari dan berbeda-beda kopi, mulai menjatuh cinta pada kopi dan passionnya jauh lebih tinggi gitu sih. Jadi emang orang yang suka kopi itu berarti adalah orang yang peka. Ini berarti Mas Yosua orang peka karena tahu sensitif sekali gitu ya. Kalau saya bilang tuh lidahnya sudah tersertifikasi. Betul gak Mas? Ya kan? Karena dia paham betul lidahnya tuh sangat bisa membedakan satu kopi dengan yang lainnya. Dan memang berangkat dari passion. Jadi bisa dibilang kalau Yosua ini my passion is my paycheck. Ya, asalnya passion dulu, lama-lama ada usaha yang bisa dikerjakan jadi cuan. Iya, dari 2008 kan Mas ya? 2008 2011. Bahkan katanya 2 tahun setelah Common Ground hadir udah balik modal ya. Katanya gitu. Jadi tahu kan aja sih. biasa kan kepo dulu. Rahasia dapur. Enggak. Sensitive question. Ini penting sekali karena kan gini, banyak banget kedai-kedai kopi di Indonesia. UMKM juga pengen dong meneruskan jejak suksesnya kan. Iya. Karena kan banyak banget Mas kopi-kopi, maksudnya kedai-kedai kopi yang harganya murah misalkan. Ada juga variatif begitu ya harganya. Jadi mereka tuh sudah punya pasarnya sendiri gitu ya Mas. Kita harus bisa menentukan ya sebelum akhirnya mendirikan coffee shop atau mungkin melakukan bisnis di usaha kopi gitu ya Mas ya. Ya sebenarnya kalau usaha kopi kan lebih it's a very community type of business ya, di mana kalau buka satu kedai pasti 80% dari your consumers itu ada tinggal di dalam 1 kilometer di mana kafe tersebut berada gitu. Jadi it's very community driven, very close knit relationship with the customer. Makanya passion itu sangat penting untuk kopi ya, especially of course any business juga, cuman spesifik untuk kopi karena lebih kita bisa menceritakan tentang kita punya experience, kita punya passion ke customer kita sebagai owner ataupun barista, which is our ujung tombak mencerminkan apakah kopi itu kepada customer itu mereka lebih terpikat karena salah satu mereka waktu keluar dari kafenya merasa sudah teredukasi tentang kopi, merasa sudah memiliki relationship dengan sang barista atau pengunya kopi tersebut, di mana personal jadi hubungannya personal gitu, sudah personal experience kalau kopi ya. Oke. Dan Yosua merasakan apa namanya ya, Bank Indonesia sangat membantu dalam bisnisnya. Ya termasuk salah satu yang menjadi program bisnis matching kan ya.
Betul ya? Bisa diceritakan bisnis matching dari Bank Indonesia apa yang waktu itu menjadi keuntungan dari Common Ground? Waktu itu emang kita pernah beberapa kali di business matching untuk membuka common grounds di luar negeri waktu itu. Ada program kalau nggak salah untuk fasilitas khusus untuk membuka kafe di luar negeri untuk bisa mempromosikan brand Indonesia ke luar gitu Pak. Wah keren. Itu kalau buka Common Ground di luar negeri berangkat jam berapa dari sini Mas? Enggak ya? Aduh, di sana dong tinggal di karyawannya sana. ya kan. Kopi-kopinya aja gitu ya Mas yang dibawa dari sini ya kan. Kopi-kopi Indonesia. Tapi tentu kalau kita ngobrol-ngobrol hal ini nggak lengkap rasanya kalau nggak ngobrol sama pelaku usaha UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Ada Mas Ahmad Zubaidi Yusron. Mas Yusron Ya. dari Jember ini. KSU aduh. Buah Ketakasi Jember, boleh beri tepuk tangan. Ini juga salah satu UMKM kopi binaan Bank Indonesia yang sudah sukses ekspor. Nah, kalau kita katakan sukses, sudah seberapa banyak Mas Yusron kopi dari Jember ini yang akhirnya sudah bisa dirasakan dan juga diekspor ke internasional? Ya. Sebelumnya terima KSU kasih. Buah Ketakasi Iya. namanya ya. KSU Buah Ketakasi itu kepanjangan dari kelompok tani kopi asli Sidomulyo. Oh, makanya saya dari tadi mikir Ketakasi, emang ada daerah Ketakasi di sana nggak ada deh. Apalagi koperasi, Buah Ketakasi. ya singkatannya apa tadi? KSU Buah Ketakasi. Kalau Ketakasinya itu kepanjangan dari kelompok 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 tani tani. kopi kopi asli Sidomulyo. asli Sidomulyo. Biji kopi Sidomulyo itu biji kopi yang seperti apa tuh Mas? Kita saat ini untuk di Sidomulyo sendiri dari seluruh anggota kita ada 512 anggota Ya. yang menangani 1.327 hektar kebun robusta by name, by address dan koordinat Pak. Oke. Dan itulah lahan yang akhirnya hasil biji kopinya diekspor. Iya, alhamdulillah tahun kemarin kita mengekspor itu 2.300 ton. Wow. Kemana aja Mas? Ada beberapa agregator, salah satunya PT Olam Indonesia, Sulutko Jaya Abadi Kapal Api, terus ada juga PT LDC, dan yang terakhir kemarin kita difasilitasi alhamdulillah oleh Bank Indonesia Business Matching dengan PT Bright Java Indonesia. Terima kasih Bank Indonesia. Luar biasa ya. Keren. Dari Jember ke Iya dunia loh. Jember mana lagi? Mana uang Jember ada mana ini? Orang Jember mana? Ini komunitas kamu juga Mas? Sama komunitasnya? Oh, yang membina kita. Oh pembinanya. Siapa pembina? Luar biasa loh ini. Keren sekali ya. Oke. Yang Mas Yusron hadapi, kesulitan apa menembus pasar global itu apa sih Mas? Yang kita hadapi, kita kan berdiri dari tahun 2007 hingga saat ini itu, jadi kita mulai mengenal bahwasannya kebutuhan di buyer itu adalah traceability atau ketertelusuran suatu kopi itu sendiri. Ketertelusuran? Iya, jadi gimana maksudnya? Traceability, betul. Traceability-nya. Traceability. Jadi traceability. Ya, Oke. asal-usul si kopinya. Oke. Karena kan di saat ini kan budaya kopi kita kan seperti yang disampaikan Pak Doni tadi, kita itu minum kopi pengen tahu asal kopinya dari mana. Iya. Asal semua seperti itu ya. Nah, Iya. diproses dengan cara apa? Petaninya siapa? Kenapa dari tahun 2017 kita sudah memulai untuk mendata petani dengan by name, by address dan koordinat. Karena kan kita mendapatkan salah satu sertifikasi UTZ certified dari Swiss juga. Untuk organiknya kita internasionalnya dari Thailand, Pak. Dari Thailand. Kebetulan hanya 35 hektar untuk di organik, yang sisanya 1.327 itu kita non organik. Dan semua dikelola oleh rakyat untuk rakyat. Keren. Jadi kebayangnya dari segelas kopi yang kita minum kita bisa tahu berasal dari mana. Iya, ada Siapa yang ceritanya. nanem. Betapa energinya sampai dari yang nanam sampai yang minum. Betul, Luar biasa, jadi loh bukan sekedar nilai ekonomis ya tadi ya, disebutkan juga value dari ceritanya itu juga harus benar-benar dikembangkan dan diketahui oleh semua orang, semua penikmat kopinya gitu. Jadi jangan cuma Mas
latte 1, bukan gitu doang. Berarti itu kita baru menjadi peminum kopi. Baru belum peminum kopi. menjadi pecinta Nah kopi. itu, Gitu loh. belum nanti mau jadi pegiat industri kopi juga kan. Amin, besar pasarnya kok ya. Betul, karena kalau kita ngomongin soal jumlah penikmat kopi, ya Pak Doni izin Pak, Ya. kalau saya baca-baca itu memang selalu meningkat ya, bahkan di tahun 2021-2022 meningkatnya 1% begitu ya Pak ya. Dan kalau untuk memenuhi pasar tersebut, kalau tadi kan Pak Doni bilang bahwa memang banyak sekali lahan-lahan yang belum bisa digunakan, kemudian juga belum bisa memenuhi pasar, nah tapi kedepannya akan seperti apa tuh Pak? Untuk bisa memenuhi penikmat kopi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, potensinya akan diapakan nih tanda kutip? Bersama dengan Bank Indonesia dan juga UMKM di Indonesia. Saya tuh kalau ngelihat petani kopi itu sebenarnya kayak seniman. Oh, Kenapa Benar Pak? nggak Mas? Nggih, Pak. Nggih, nggih. penuh dengan perasaan ya. Maksud saya seniman tuh begini, mereka itu berkreasi sesuai dengan kopinya masing-masing. Oke. Ya kan? Nah ini tadi kan idenya Pak Odo tadi kan kalau kita lihat ya, kalau kita akan paten kan, orang di luar negeri kan pasti bingung ya. Kopi di Indonesia itu kan macam-macam. Karena memang petani kopi itu memang seniman. Nah itu problem kami di Bandung itu kalau menyatukan petani kopi itu agak susah. Benar J? Nggih, benar. J Pak, nah itu. Mungkin nanti Jadi gitu. Mas Yusro bisa cerita tuh menyatu susahnya Nah, gitu. seperti apa ya. Nah itu kan, memang problemnya itu ya itu tadi. Ya jadi artinya kita harus bersama-sama ya, bersama-sama para petani kopi ini kan macam-macam. Jadi memang kita harus bersatu ya kan, melihat kekurangannya, kuantitasnya juga kan sekarang 6% ya. Jadi kita harus meningkatkan kuantitas sama-sama ya. Bahkan mesin roasting pun kadang-kadang kayak di Frinsa ya, Frinsa ada di Malabar, Jawa Barat itu nggak dipakai optimal oleh dia. Oh. Nah jadi artinya kebersamaan para petani kopi itu supaya kuantitas tercapai itu penting. Kekompakannya ya kan. Jadi supaya produktivitas dan efisiensi itu tercapai. Iya. Iya. Nah itu aja, pesan saya itu aja, ini pengalaman pribadi saya ya. Jadi saya datang ke mereka, memang ya itu tadi ada yang beli mesin roasting besar dari Jerman, tapi ya makainya cuma Gak maksimal gitu nggak ya? maksimal. Nggak maksimal. Iya, oke, Karena oke. mereka juga nggak mau ada petani kopi roasting di situ. Diajak begitu ya. Nah ini nih yang salah satu supaya unsur efisiensi itu selain kuantitas tadi yang saya maksudkan supaya kebun dari PTPN itu bisa dipakai. Ya. Tapi teman-teman ini memang harus untuk menciptakan efisiensi itu harus ada kebersamaan. Nah selain tadi paten-paten itu penting. Saya sih berharapnya nanti ada kopi Indonesia Toraja gitu ya Pak ya. Ada Indonesianya Pak. Nah, jadi Indonesianya yang di depan ya Pak Di ya? depan, Pak. Indonesianya di Nah. depan. Toraja Semoga mana di Indonesia? Gayo. Jadi kalau Iya. kopi Gayo tuh bingung Pak. Dari mana? Dari mana Gayo? Gayo tuh negara mana? Iya. Betul. Karena Wah, kita idenya tahu keren. Gitu kan? Iya, iya, Indonesianya iya. di depan. Indonesia Kintamani kan gitu ya. Nah ini mungkin beberapa pemikiran lah ya. Jadi Iya, iya. supaya ya itu tadi kira-kira tambahannya seperti itu. Ada potensi Nah, begitu karena ada setuju. potensinya ya. Ya, gitu. Tadi saya lihat Mas Yusro Keren, tuh mau keren, angkat keren. mic. Ada yang mau diomongin Mas? Ada yang mau dijadikan Ditambahkan bahan, mungkin. tambahan? Boleh, boleh. Iya, Kan pelakunya diskusi langsung. kan, diskusi nih Iya, tadi. maksudnya. Apalagi soal petani yang susah katanya petani Iya. kopi. Apa titik kesulitannya di mana tuh Mas? Titik kesulitannya itu sebenarnya lebih ke nilai ekonomisnya, Mbak. Jadi betul yang dikatakan Pak Doni, untuk di Robusta itu nilai sisi ekonomisnya memang kalah dengan Arabica. Arabica. Akan tetapi karena kami KSU Buah Ketakasi diajari oleh BI itu bukan hanya membuat sistem dan tim saja, tapi ekosistemnya yang kita bentuk. Di sini kita yang memunculkan generasi-generasi pertanian baru ini, bahwasanya petani itu bukan buruh. Ya. Petani itu bukan buruh kasar, bahwasanya petani adalah pengusaha tani. Oh ya betul, betul, betul. Setuju, Setuju sekali. Saya setuju Pak, dengan apa yang kata Pak Doni tadi, dengan mengutamakan nama kopi Indonesia dahulu Pak. Ya. Di sini kita diajarkan bahwasannya menjadi Indonesia melalui kopi. Wah, Dahsyat. keren. Menjadi Quote. Indonesia melalui kopi. Quote of the day, Yusron. Filosofinya keren tuh. Jadi kita mengenal Indonesia dari kebinekaan Kopinya itu kopi tadi. ini tadi. keren. Tanpa Iya. harus kita datang ke Aceh,
Kita sudah nih, tahu. oh karakteristik kopi Aceh ini seperti Oh ini. my God. Sampai harus datang ke Lampung, ke Flores, kita sudah tahu nih. Dari kopi kita tahu nilai-nilai culture-nya, budayanya, Seperti itu. ya, karakter orangnya, karakter alamnya gitu Iya, kan ya. Iya, Keren kamu Mas. luar biasa sekali ya. Dilanjutkan deh. Oke, ke Pak Mantap. Odo nih. Pak Odo, pandemi ini kan sebuah disrupsi merubah besar tatanan dunia gitu kan ya. Perekonomian. Betul, dan mau tidak mau digitalisasi, menguasai ilmu digital adalah sebuah default. Kalau kita nggak menguasai digital, kita akan terlibat. Seberapa penting Pak, para pelaku UMKM untuk menguasai digital ya supaya bisa menembus pasar global? Tapi sebelum saya jawab mengenai digital merevolusi Oke. dunia, justru kopi dianggap sebagai minuman paling revolusioner dalam sejarah manusia. Kenapa Pak? Karena kopi awalnya itu bukan untuk kegiatan sehari-hari, tapi kegiatan agama. Ah, Mulainya oke. ritual dari- keagamaan dulunya. mulainya kira-kira 400 tahun lalu dari Eritrea, Yemen, kemudian naik ke Jeddah, ke Istanbul, ke Eropa. Dan baru pada awal abad 20 kopi baru bisa diterima sebagai minuman di Finlandia. Kuncinya di sini adalah melakukan selalu adaptability dan juga melakukan inovasi. Jadi sebagai contoh, ketika kopi itu masuk ke Marseille di Perancis pada abad 17 atau 18 itu menciptakan kerusuhan. Gara-gara kopi Pak? Gara-gara kopi. Kerusuhan? Aduh. Kerusuhan karena kopi dianggap Bahaya. mengancam industri susu. Oh. Dianggap dengan industri. Kemudian dicari kompromi di tengah. Kopi yang kita susu. kenal adalah kopi susu. Betul, cafe ole. Cafe ole kalau Cafe ole. mana kalau di Itali cappuccino. Jadi Iya. sejarahnya seperti itu. Jadi memang harus kita melakukan inovasi-inovasi digital adalah kebetulannya saat ini adalah digital yang kita terus lakukan. Dan saya mau melanjutkan apa yang disampaikan Pak Doni mengenai petani itu sebagai seniman. Nah, kalau kembali ke contoh ke Champagne, justru kalau di daerah Champagne itu yang di utara timur Prancis, itu para petaninya dianggap sebagai artisan dan kualitasnya bagus dan dijaga kualitasnya. Kedua, mungkin tadi teman dari Jember menyampaikan mengenai petani, mungkin kita perlu belajar dari bagaimana pemerintah Ethiopia bernegosiasi dengan Starbucks, terutama bagaimana memperoleh fair price bagi petani. Dan pertanyaannya adalah bagi teman-teman yang bergerak di industri kopi, apakah para petani memperoleh fair price? Jadi mereka bisa dilihat tingkat pendapatannya. Saya kira kuncinya adalah bukan kopinya dijual, tapi masyarakatnya juga memperoleh benefit. Nah, ini apa yang dilakukan pemerintah Ethiopia mungkin kita bisa belajar, selain juga apa yang tadi disampaikan Pak Doni. Kan kalau kita ke Amerika, ke Eropa yang ada Java, Sumatera, tapi nggak pernah Indonesia. Tapi kalau kopi dari Kenya disebut Kenya. Jadi harus memang Indonesia sebagai incorporated, kita mulai bernegosiasi sebagai distributor. Ketika mereka menunjukkan kopinya, mereka sebut Indonesia dulu, baru Jawa, Indonesia dulu, baru Sumatera. Dan semua ini mungkin kuncinya adalah digital, yes, tapi yang paling penting adalah kita melakukan adaptability dan innovation dari tahun ke tahun. Karena seperti Champagne kopi, mereka selalu melakukan perubahan-perubahan. Jadi nggak berhenti. Apakah dari sisi membuat mesinnya, apakah sisi dari teknik membuat kopinya. Justru value-nya sebetulnya lebih banyak pada cara membuat, kemudian mesinnya, karena kalau biji per se, kita berkompetisi mass production. Justru yang kita kekuatan Indonesia adalah bagaimana kita cari niche market, kemudian kita perkuat dan kita jual. Mungkin nggak perlu semuanya kita promosin, 1-2, tapi kita 1-2 itu berhasil, dia akan mengangkat yang lain. Kita kembali ke contoh ke Perancis, dia hanya 1-2 wine yang dia promosin. Tapi langsung ke bawah semua apakah ya. Bordeaux, apakah Champagne, tapi setelah dia naik, semuanya itu semua naik. ikut ke bawah. Jadi harus mungkin duduk bareng sama teman-teman BI, apa sih kopi yang mau kita promosikan, kemudian kita push ke luar negeri, dan tingkatkan manfaat bagi si petani sendiri. Oke, tadi Pak Odo juga menyinggung soal teknik ya. Nanti kita ngomong-ngomong soal teknik, akan ada proses coffee cupping bareng sama Mas Yosua. Jadi di situ sudah ada beberapa kopi, nanti kita juga mau tahu ya jenis-jenis kopi apa aja nih yang di cupping hari ini. Tapi sebelum itu kita selingan dulu sejenak ya. Karena paling enak kalau
menyesap kopi. Kopi Betul, itu disesap sesap. loh. Iya, iya, Kopi iya. itu bukan diminum Bapak dan Ibu, betul nggak Yosua? Bukan Tapi- digluk-gluk, bukan. Kopi itu disesap. Gitu loh. ya. Langsung keluar Iya. taste-nya. Sambil menyesap kopi itu paling enak kalau sambil ditemani oleh musik. Iya, musik hari ini ada yang indah-indah dari Kezia and Friends dengan lagu Cintaku sama ya. Seperti Ya. kita juga hari ini harus menghadirkan cinta juga terhadap kopi Indonesia. Kalau gitu langsung saja Bapak Ibu yang terhormat, ini dia Kezia and Friends. Selamat sore semuanya. Selamat sore dan selamat datang saya ucapkan untuk yang terhormat Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Doni Primanto Yuwono, Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian, Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Ordo Manuhutu. Senang sekali saya hari ini bisa ada di sini bersama dengan teman-teman saya untuk menemani Bapak Ibu sekalian hari ini dengan dua lagu yaitu Cintaku dan lagu daerah, medley lagu daerah. Mungkin ada beberapa lagu yang Bapak Ibu tahu, kalau misalnya tahu boleh ikut bareng nyanyi, oke? Enjoy. Yang tahu lagunya boleh nyanyi bareng-bareng ya. Pasti tahu, soal ini lagunya zaman-zaman angkatan kita. Ku jalin lagu bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Yuk bareng-bareng ya. One, three. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Kezia. Give it applause buat Kezia dong. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta.
cintaku, gelora asmara seindah lembayan senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Oh, oh cintaku, gelora asmara seindah lembayan senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Indahnya nikmat bercinta. Indahnya nikmat bercinta. Yeay. Itu dia lagu Cintaku by Krisya. Kali ini kita bakal bawain lagu-lagu daerah. Jadi monggo yang bisa nyanyi bareng-bareng juga. Kicir-kicir ini lagunya, lagu lama ya Tuhan dari Jakarta. Saya menyanyi ya Tuhan memang sengaja untuk menghibur hati yang duka. Burung dara, burung merpati, terbang cepat ya Tuhan tiada tara. Bilalah kita ya Tuhan bebarengan. Cak ayo cak, sopo gelem melu aku. Cak ayo cak, golek kenalan cak ayu. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meberkenjang jangna bangun tak aya garingrang. Kukun narang gaos rejeng pamatuk nangeluh, ngapak mega bari hiberna tarik muruh.
dadali manumpang gagana perlambang sakti Indonesia Jaya manuk dadali pangka koncarana resep ngahiji rukun sakabena resep ngahiji rukun sakabena resep ngahiji rukun sakabena. Thank you semuanya. Luar biasa sekali. Terima kasih Terima Casey kasih. Amelia dan Friends. Nanti kita akan dengarkan lagi lagu-lagu indah ya. Tapi sebelum itu sesuai dengan janji nih, kita mau ajak Mas Joshua untuk pindah ke coffee station di sebelah tuh Mas. Yuk. Yuk kita kesini sudah Ya, disiapkan. izin Mau mengajak Bapak Pak Ibu. Doni dan Pak Odo juga loh. Iya, tapi- Kita akan melakukan kopi cupping. Coffee cupping. Coffee cupping. Tapi untuk Bapak Odo dan Pak Doni, lihat dulu ya Pak prosesnya ya Pak ya. Baru setelah itu izin untuk ikut mencicipinya nanti. Jadi, jadi- seperti apa sih prosesnya gimana sih? Nggak ngerti deh. Saya pernah mengikuti coffee cupping ini. Ah. Dan memang baru di situ tahu bahwa luar biasa Indonesia ini. Taste-nya beda, acidity-nya beda ya. Bodinya beda. Ya. Ada yang pas dicium bau. Nggak enak gitu. Pas kena air panas harumnya berubah. Kok bisa begitu sih? Gitu. Iya, karena beda kopi, beda rasa ya. Yang hari ini dibawa di sini ada jenis kopi apa aja nih Mas? Boleh dibantu mic-nya? Headsetnya Joshua tolong teman-teman. Ya. Ada apa aja? Halo, Jika halo, kita belum? ingin tahu bagaimana hebatnya sebuah kopi, varian kopi seperti apa, kita harus melakukan proses coffee cupping ini ya. Iya, betul. Dan ini juga menjadi salah satu bentuk untuk QC ya, bahwa kopi yang dihadirkan kualitasnya tetap terjaga. Ya. Setelah roasting ya Mas ya. Yes. Betul begitu? Silakan betul. Mas dijelaskan sedikit. Jadi kita di sini saya jelaskan dulu tentang cupping ya. Cupping itu adalah international standard untuk QC sebuah kopi. Ini semua QC-nya bukan cuma dari segi roasting profile kopinya tersebut, tapi juga green beans-nya dan cara processing-nya dari hulu ke hilir lah gitu in a sense. Dimana cupping ini standarnya memakai resepi yang sama di seluruh dunia, yaitu rasio 1:18,18. Di mana 1 gram air kita memakai 1 gram kopi kita memakai 18 gram air. Di mana standar ini dilakukan supaya kita bisa memastikan tuh semua variabel kopi yang bisa merusak atau bukan merusak tapi menggantikan rasanya itu semuanya kita anggap sebagai apa ya, lebih standar lah in a sense gitu kan ya. Jadi dari segi air yang kita pakai juga harus boiling, dari segi kopinya roastingnya juga harus dengan roasting yang sama profile. Dari segi bowl-nya, kalau ini 150 gram bowl, di mana kita buat 150 gram. Ngaruh karena ini sudah dilakukan banyak riset ya, untuk di mana pengandungan kopi sama air tersebut bisa membuatkan rasa keluar yang maksimal ya. Maksimal dengan waktu yang tertentu. Jadi nanti kita tuangkan 150 gram air ke 8,25 gram kopi. Di mana ini akan menghasilkan rasa yang mengeluarkan flavor yang paling maksimal lah untuk kopi tersebut gitu. Apa yang membuat rasa sebuah kopi itu berbeda? Apa saja faktor-faktornya? Jadi kalau dari segi cupping itu biasanya kita ada scoring sheet ya. Scoring sheet cupping tersebut terdiri dari beberapa faktor. Satunya adalah aroma. Kedua adalah acidity. Keasaman ya. Tingkat kopi. keasaman. Ketiga dari segi mouthfeel atau body dari kopi tersebut. Keempat dari segi aftertaste. Aftertaste. Kelima dari segi defect. Defect di mana apakah dari satu cangkir ini kita bisa melihat suatu rasa yang off gitu dari segi kopinya, dan ini bisa lihat trace back langsung. Tuh, kalau saya sih paling suka yang aftertaste-nya tuh asam, itu berarti Arabica ya. Yang keasamannya paling tinggi itu Arabica Robusta yang mana? In general keasaman paling tinggi pasti Arabica, karena Arabica ditanam di ketinggian yang lebih tinggi dari Robusta, di mana ketinggian ini membuat kopi tersebut menyerap kadar gulanya lebih tinggi daripada Robusta. Dan yang kadar dibawa gula, di sini apa tuh? Nah, kita ada 3 kopi di sini. Masih ditutup semua, masih rahasia. Penasaran soalnya. Masih penasaran. Semuanya Arabica Coffee. Satu itu dari Wanoja. Wanoja itu adalah produsernya, di mana di daerahnya Kamojang di Jawa Barat. Garut. Patut berbangga ya. Jangan-jangan belum pernah lagi. Udah pernah belum kopinya Kamojang? Sekarang mau nyobain.
Ya, kalau Pak Kamojang Noja ini- dari Kamojang Garut, ya. lalu Yang kedua itu dari Flores Bajawa yang tadi. Flores Bajawa. Yang ketiga itu kopi dari Best Cabin itu. Best Cabin. Dari kopi Semendo, Oke. dari area Semendo. Ya, itu di Bagaimana? Sumatera Selatan. marilah kita mulai. Ya, Boleh, ya. silahkan. Siap Bapak, kita akan mencoba cupping. Ini sekali lagi Bapak dan Ibu, ini adalah sebuah standar internasional. Tuh. Ya, takaran bubuk kopinya. Sebenarnya ini Cupnya. metodenya kayak tubruk sih, kayak kopi tubruk. Metodenya gitu. kayak tubruk. Ini gelasnya juga standar internasional, harus gelas ini. Ya, harus gelas Sendok. tersebut. Ya. Oh. Supaya tidak mempengaruhi rasanya ya. Ada flavor yang terganggu ya kalau misalnya gelas apa? Sebenarnya bukan gelasnya tapi dari segi Sendoknya. ukurannya aja sih. Ukuran. Oh. Ukuran Kalau gelasnya sendok. Oh kalau sendok ini cuman sebenarnya standarnya asal ini sendok kayak semacam soup spoon ya supaya Oh, bisa oke. mengslurpnya lebih Oh, lebih ke sesapnya ya. Menyesapnya enak. menyesapnya membuat bukan kita mengaduk bisa terus ada besi-besinya. Iya, biar mengganggu rasa. jadi cara mengesap dengan spoon ini jauh lebih gampang untuk kita bisa mengkualifikasikan Oke. aromanya dan flavornya tersebut. Jadi kopi itu harus pakai boiling water, harus pakai air mendidih ya. Ya. Jadi dispenser untuk cupping, kurang untuk maks cupping. oh, untuk cupping. Ya. Tapi kalau untuk kopi biasa di dispenser nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Biasanya kalau untuk kopi biasa, bukan cupping session itu kita bisa pakai dari 80 derajat sampai 96 derajat. Oh, jadi Ya. pastiin kalaupun mau dispensernya yang panas. Iya, jangan boiling Iya, jangan- juga. Ada kan dispenser yang ala-ala kan? Iya, yang setengah panas, masih Iya, angkat-angkat benar. kuku. Biasanya kalau kita awal cupping itu Ya. biasanya kita bisa menghirupkan dulu nih dari kopi tersebut. Dari ini kita untuk testing dari segi aroma. Oke. Jadi kalau kita mendekatkan, kita hirup, Itu beda-beda ya? Ini 3 beda kopi nih. Yang sebelah kiri adalah Semendo, yang tengah adalah Flores Bajawa, dan sebelah kanan adalah dari Kamojang Wanoja Coffee gitu. Pojok sini lebih Ini fruity. ini hidungnya bagus banget. Jadi Kata kita aku bisa- sama aja. Kata aku sama aja. So, setelah Bapak kita Bapak Doni nanti juga bisa cobanya setelah ya. kita scoring aromanya, baru kita lanjutkan ke pouring pertama. Oke. Ya, pouring pertama itu langsung dipuring airnya. Karena- Keajaiban dimulai biasanya setelah air dituangkan. Ya, karena ini kita nggak karena cupnya ini special untuk cupping, jadi kita nggak usah timbang lagi. Dimana biasanya kita harus nimbang berapa banyak air yang kita tuangkan gitu. Oh, jadi sampai penuh seperti Sampai penuh ini udah ya. pas standar. Segitu. Pas, segini benar. Dan kalau bisa lihat juga kan banyak nih kopi-kopi yang mengambang ya. Iya. Nah, pengambangan ini adalah kopi-kopi ampas kopi sebenarnya yang tidak ada rasa. Jadi Oh, yang nanti ngambang untuk ampasnya. ya, jadi nanti setelah 4 menit kita akan mengkuras ampasnya, kita buang dan itu membiarkan kopi-kopi yang emang isinya chemical compounds-nya lebih banyak untuk terekstraksi dengan mudah. Belum keluar? Iya. Nggak sabar aja sih. Ini kalau barista nuang air dari teko aja enak ngeliatnya ya. Muter ya, kalau kita langsung brrr gitu kan masuk aja, apalagi dari dispenser. Terus juga bisa dilihat kalau misalnya kopinya nggak fresh, Ah. itu kalau misalnya dituang air seperti ini tidak akan mengambang dan membiarkan ampas. Oh, Ya, jadi kan Ciri kopi fresh itu malah mengambang. malah mengambang. Bukan mengambang, tapi dia Naik gitu membuatkan ya? blooming gitu namanya. udah mulai loh ini ada wanginya. Wah, banyak ilmu baru nih. Iya. Harus ada satu sesi lagi nih nanti Makanya, ya. dia karena prosesnya kan bukan cuma langsung seperti ini kan, ini kan sudah jadi. Tapi juga harus ada roastingnya juga Betul, washingnya. sangrainya, washingnya, Benar. itu kan macam-macam. Dan katanya itu bisa mempengaruhi rasa juga ya Mas ya? Iya. Mempengaruhi standar dari kopi yang akhirnya kita suguhkan. Pasti. Semua sesi dari segi processingnya di mana ada 3 main processing di dalam kopi yaitu wash process, semi wash process, sama natural process itu bisa mengefek kepada flavor, Pengaruhi ya? mengaruhi kopi flavor tersebut gitu. Ya. Kalau untuk sekarang ini semuanya prosesnya natural process. Natural process itu adalah di mana setelah pemetikan buah biji kopi itu sebenarnya kayak namanya coffee cherry ya, itu kayak semacam kayak cherry sih, bentuknya sama, warnanya juga merah. Nah, kalau natural process setelah pemetikan dia langsung taruh di atas terpal untuk murkan gitu. oke. Kalau untuk wash process dia memetikan coffee cherry tersebut, dia kupas dulu, dia cuci, terus dia rendam untuk difermentasi, baru setelah rendam dijemur. dijemur di terpal tersebut. Jadi perbedaannya adalah kalau misalnya dari segi wash coffee pasti mouthfeel-nya jauh lebih bersih, lebih clean. Cuman dari segi rasa flavor mungkin nggak seintens natural process di mana itu langsung basically buah kita jemur, kita fermentasi on Nggak the dicuci spot. dulu ya. Apa yang kita lakukan sekarang? Jadi sekarang kita cuma menunggu doang selama 4 menit. Nah kalau 4 menit sudah
ada, baru kita mulai membersihkan kopi tersebut. Oke. Yang saya tahu kopi ini adalah tanaman yang terpengaruhi oleh tanaman yang ada di sekitarnya. Misalnya kopi di sampingnya tanaman jeruk, rasanya lebih agak asam dengan vanila, betul ya Joshua ya? Benar, ada ciri-ciri khas seperti itu. Although sekarang karena dengan ada berbagai macam proses yang mulai unik-unik dan eksperimental, banyak bisa ditambahkan di situ sebetulnya. Cuma kalau dari segi tradisional khas karakteristik kopi Indonesia, emang uniknya adalah kita ditemani oleh berbagai macam spices ya di Indonesia. Gitu. Makanya kebanyakan kopi Indonesia it's very heavy bodied, ada spices, herbal, which is good gitu. It's a unique taste daripada kopi yang lain. Iya keren banget. Tapi kalau kita ngomongin soal kualitas nih Mas Joshua, karena kan kalau misalnya kita mau go global, tentu quality itu ya, Pak Doni juga Pak Odo yang sangat dinilai. Apa sih yang paling berpengaruh? Yang paling mempengaruhi kualitas kopi? Kan ada scoring juga kan, Mas Joshua, kalau di kompetisi dan lain sebagainya. Iya betul. Itu seperti apa tuh Mas? Yang paling berpengaruh bagian yang mana nih? Sebenarnya dari berbagai hal tadi yang dibahaskan, yaitu dari segi misalnya awal aroma. Oh, kalau dari kalau dari awal banget dan gitu. hilirnya itu sebenarnya semua aspek itu lumayan penting. Misalnya ada green beans-nya atau processing yang lumayan bagus, tapi roastingnya misalnya over roasted atau gelap sekali, di mana itu rasanya kayak kalau steak kita well done gitu ya, kebakar, pasti udah langsung merusak kualitas kopi tersebut. Tapi kalau misalnya emang dari awal jadi panjang, prosesnya bagus, butuh waktu yang lama sekali kayaknya untuk belajar soal ini. Jadi di balik setiap cangkir kopi yang kita minum ada proses panjang. Iya, betul. Proses panjang secara waktu, kerja keras, keringat, darah, mungkin air mata, ya kan, untuk mencapai sebuah, ya Tuhan kopi nikmat banget. Panjang prosesnya itu. Nah, ini dari aroma kedua. Yang pertama tadi kita menyerapkan aroma dry coffee yang bubuknya doang. Nah yang kedua ini kita bisa melakukan namanya wet aroma, di mana setelah kita nge-break crush tersebut, itu aromanya pasti langsung akan keluar. Jadi mungkin di bagian ini kita bisa langsung mengundang Pak Doni dan juga Pak Odo ya untuk bergabung. Ya boleh Mas Joshua ya. Atau masih ada lagi proses? Masih ada sekitar 4 menit lagi sih. Oh masih nunggu lagi. Oh ya oke. Silakan. Panjang ya. Tapi kalau mau coba boleh, ini lumayan interesting untuk di. Boleh. Pak Doni. Pak Doni, Pak Odo sudah disiapkan? Kita mulai Pak. Silakan Pak. Kalau tadi kan dry aroma, belum diseduh. Yang ini wet aroma. Ketika sudah diseduh, ketika nanti dibuka di sendok, aromanya keluar. Aku showing pertama kali, di mana nanti waktu nge-break crush itu kita akan mendorongnya sekali, lalu kita akan men-stir 3 kali. Dari sini, waktu mendorong dan men-stir, aromanya pasti akan nge-burst keluar gitu Pak. Silakan dicoba. Oh ya, ini Pak. Ya. Cocok nih. Kalau tadi kan sekali lagi ya, jadi kita cuma tahu aroma kopi sini, aja. Ya bisa langsung mencium. Dorong. Langsung dicium Pak. Ya langsung dicium gitu suaranya. Aromanya langsung cium. Ya. Aromanya. Ini gimana kita bisa mendeteksi quality dari wet aroma tersebut di kopi. Kualitas yang bagus seperti apa yang akhirnya bisa didapat? Wangi, tercium. tidak ada penciuman yang basi atau yang. Arabica. Tebakannya Pak Doni Arabica Sumatera. Arabica bener Pak. Arabicanya bener. Kamojang iya bener. Wah, tahu hanya dari aromanya Pak Doni. Anak lama kopi. Itu semendo. Jadi aromanya wangi, berarti kualitasnya sudah pasti ya? Sudah pasti bagus jadi ya? Jadi salah satu aspek untuk kita bisa mendeteksi kualitas dari kopi tersebut. Silakan Pak, yang ini sama ini juga Sebelah Pak. lagi Pak, beda-beda Pak rasanya coba Pak. Kalau ini apa? Kalau Ya. ini apa coba? Oh iya, dan jangan sampai tercampur ya. Maksudnya begitu kita sudah mengaduk, cuci dulu sendoknya, baru setelah itu Arabikanya lebih asam. Arabikanya lebih asam, Jawa betul? Betul gak? Dari Flores. Flores. Bajawa maksudnya. Iya, ada Arabica mostly asam karena kadar Kuat daripada Sumatera berarti. Untuk zaman sekarang belum begitu tentu Pak, karena tergantung dari prosesnya ya kan. Kalau misalnya ini semua natural proses, di mana keasamannya pasti akan lebih tinggi karena natural process tends to be more fruity ya kan. Iya. Terakhir, masih ada lagi Pak kopi yang belum? Ya silakan. Nah, Mas Yusron mau coba? Mas Yusron nih. Ini wine coffee ini, kayaknya ada wine. Oh,
bukan sih, cuman kalau natural process emang dia memfermentasikan kulit dan daging kopi bersatuan, jadi emang rasanya lebih intens. Kalau yang ini itu bukan Kamojang, Kamojang Garut, Ibu. Kamojang Garut. Aromanya gimana Mas Yusron? Tebakannya apa? Kalau frutinya, floralnya dapat. Terasa lebih fruity. Terus Karena kalau selanjutnya kan harus nyoba. harus dicoba. Itu baru dari aroma. Baru dari Iya, aroma tercium aroma fruity, aroma buah. Oke, jadi setelah dicium kemudian ampasnya diangkat, Diangkat, dibersihkan begitu benar. ya Mas? Iya, karena ini baru, ini Ya. bagian ini juga belum diaduk, jadi setelah itu baru disesap. Bagian itu tuh yang saya penasaran sih ya, yang udah nggak sabar. Pak Doni luar biasa nih. Lebih dekat lebih bagus. Ya Arabica juga benar, ini semua Arabica kopinya Pak. Nah, kalau Robusta biasanya dia lebih, tends to be more pahit. Karena emang growth-nya di low altitude ya kalau Robusta. Kalau Arabica lebih high altitude di mana Lebih tinggi. kadar gulanya lebih banyak, dan waktu kadar gula lebih banyak, waktu kita roasting, Maillard reaction-nya untuk dia menjadi acidity-nya lebih banyak gitu. Mana tuh? 80, 100 dari mana? Ya, kalau cupping dia skornya dari 70 sampai 100. Di Skalanya. mana skalanya, combination of yang tadi itu aroma, flavor, aftertaste, itu kita bisa langsung mendeteksi apakah kopi ini specialty grade atau enggak. So, specialty grade kopi adalah cupping score yang di atas 80. Ya. Dan ini Wanoja ini sangat spesial sebenarnya. Karena baru tahun ini kita ada mengadakan Cup of Excellence Indonesia, di mana it's an international kelelangan yang sangat terkenal sekali ya. Di mana Wanoja itu menjadi top 5 di Keren. Wanoja ini untuk Cup of Excellence. Yang paling kanan Pak. Wanoja. Dari Kamojang. Itu dari Kamojang, Garut. Jadi Bu Sari udah nggak sabar ya Bu, pengen coba ya Bu ya. Nah, sekarang Iya. the moment jadi of kita ada truth, 3 ya. kopi, yang sebelah kiri adalah dari Semendo, yang tengah adalah dari Bajawa, yang sebelah kanan dari Kamojang. Di mana nanti kita akan bisa mencobakan satu-satu. Cara slurpingnya itu lumayan simple Pak, di mana coba aku lihat berapa menit ya? Iya. 8, oke 9 menit, oke lah. Jadi dari setelah kita membersihan, bisa kadang-kadang orang mulai minum di menit ke-8 atau 9. Oke, Dan wow. nanti kita akan minum lagi di menit ke-10 atau 11, dan akan lagi di Rasanya 15 Ternyata Jadi- harus ada durasinya Iya. juga ya. Kamu cowok hitungan deh. Apa-apa dihitung. Jadi Tapi nggak apa-apa kan udah peka. kopi akan mengganti flavornya over time. Oh. Dan itu kebanyakan karena dari pengurangan panas, kurangan heat. Which Oke. means your tongue lebih membuka, lebih dingin kopinya tersebut. Jadi rasanya Lebih terasa. lebih terasa, lebih buka lah, rasanya Baik. lebih ada. Oke, kita mulai. 9 Boleh? menit, oke boleh. Oke, boleh jadi ya. Udah pas untuk waktunya. kopi tersebut, nanti Presisi. apa Ibu di sini aja, nanti biar Pak Doni di sini, Odo di sana, untuk mencicipkan semua kopinya tersebut. Jadi untuk mencicipi tinggal ambil kayak sup, terus giginya kalau bisa di clinch ya. Giginya And then dirapatkan. Nah, dan disedot. sedot gitu. Ya, jadi memang kopi itu Di sini begini. ada sendok. Ya. Jadi itu untuk Silakan Pak Doni, Pak benar, Odo. silakan. Itu untuk pertama, untuk merasakan, silakan Bu. Sedotan pertama itu untuk merasakan overall flavor, inner aroma in the mouth dari kopi tersebut sama acidity. Bagaimana Pak? Pahit. Enak itu Bu. Icip-icip kopi banyak soalnya ya Pak Udo ya. Jadi nggak bisa tidur Ya. nih. Nah, untuk yang keduanya, untuk selepan kedua itu lebih besar, di mana kita enggak terlalu menghirupkan, tapi kita swirl dalam mulutnya. Ini untuk mengakseskan body atau mouthfeel sama aftertaste-nya setelah menelannya. Oke. Oke. Ya, silakan dicoba Bu. Lebih banyak, Jadi- lebih banyak. So body atau mouthfeel itu tingkatnya tergantung dari segi heavier mouthfeel itu seperti kayak honey atau madu gitu ya, di mana itu Oke. lebih pekat, lebih lengket.
atau lighter mouthfeel itu lebih kayak air. Lebih cair ya? Lebih cair, gampang jadi kita bisa mengakses, oh kopi ini apakah lebih heavy body atau light body. Nah kalau dari aftertaste biasanya kita mengaksesnya dari segi setelah kita menelan kopi tersebut, apakah masih ada aroma atau lingering flavor yang tersisa dalam kopi tersebut. So long aftertaste, short aftertaste, atau good aftertaste atau bad aftertaste. Kalau misalnya emang long aftertaste, itu flavornya akan terus mengikuti. Dan ini biasanya kopinya yang enak punya gitu kan. Kita maunya long aftertaste. Jadi gitu. artinya setelah ini, setelah di scoring baru bisa ya itu ya dicampur dengan bahan-bahan yang lain begitu ya Mas ya? Ya, jadi satu untuk kita melakukan cupping session untuk melihat apakah kopi ini ada defect, apakah kopi ini bersih, clean, ya kan, atau kopi ini balance, di mana kalau Bapak tadi bilang, oh ini kopinya yang saya rasa kebanyakan pahit, yang acidity lebih kurang. Berarti kopinya nggak terlalu balance karena kita merasakan sesuatu yang lebih dominan daripada cara-cara yang lainnya gitu. Jadi ini kita bisa mengakses juga, oke kopinya kalau misalnya acidity-nya bagus, mouthfeel-nya medium, sweetness-nya ada, aftertaste-nya long, itu most likely is a balanced coffee. Then we can use as a. Thank you banget Mas Terima Yosua. kasih Mas Terima kasih Yosua. luar biasa. Wow. Itu dia. Kita sih bagian ilernya ya. Nanti selanjutnya. Terima kasih Mas Yosua. Mungkin bisa langsung kembali lagi ke tempat duduk. Ya, kita ke sana lagi. Terima kasih juga Pak Odo, Pak Doni, Bu Sari, Mas Yusron sudah bergabung ya untuk coffee cupping tadi. Nah, selanjutnya rangkaian KKI ini merupakan salah satu wujud nyata juga. Salah satu wujud nyata yang akhirnya bisa berupaya untuk mendorong semangat kebangkitan UMKM. Nah, hal lain yang juga bisa memotivasi UMKM agar semakin inovatif lagi adalah pemberian apresiasi atas pencapaian yang telah diraih UMKM dalam KKI 2022. Baik, Ibu Yunita Resmisari adalah Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Yang akan menyampaikan pengantar Ibu buat selebrasi dan penghargaan atas capaian UMKM selama Karya Kreatif 2022. Silakan Ibu Sari. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Deputi Gubernur Bank Indonesia Bapak Doni P. Juwono, Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Maritim dan Investasi Bapak Odo Manohutu, yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan pejabat dari kementerian dan lembaga, Bapak Ibu Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, selamat, halo, inilah para supporter KKI dan Bapak Ibu dari Kepala Satker di kantor pusat, Bapak Ibu dari Asosiasi dan Pengusaha Kopi, para penggiat UMKM, undangan dan hadirin semua yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dapat bersilaturahim dalam acara Coffee Talk Karya Kreatif Indonesia 2022. KKI 2022 ini merupakan bentuk dukungan Bank Indonesia untuk GBBI dan GBWI serta kepada Presidensi Indonesia G20 dalam rangka mewujudkan tema besar kita, yaitu Recover Together, Recover Stronger. Jadi it's not only the tema ya, tapi kita wujudkan secara nyata melalui KKI kita ini. Kita bangkit bersama. Yes. Nah, KKI dibuka secara resmi 27 Mei 2022 oleh Bapak Wakil Presiden kita, dan tema yang diangkat ini tadi benar-benar mencerminkan apa yang menjadi tema presidensi kita, dan utamanya dukungan terhadap UMKM orientasi ekspor, UMKM go digital, green yang sustainable, serta UMKM yang dimiliki perempuan dan kaum muda. Bapak Ibu yang kami hormati, rangkaian kegiatan KKI ini telah berlangsung selama 2 pekan. Jadi pekan KKI itu 2 pekan ya Pak Doni, dan kita belajar, kita tentu saja akan selalu menarik manfaat dari berbagai pelajaran yang kita alami, dan itu juga termasuk ketika pandemi kita banyak berinteraksi melalui online, dan itu tetap kita pertahankan. Sehingga rangkaian pekan KKI ini meliputi juga kegiatan virtual atau kegiatan online, sehingga ada 20 event
yang meliputi kegiatan pre-event dalam bentuk webinar, dalam bentuk capacity building untuk UMKM bekerja sama dengan kementerian dan lembaga. Ada 13 kementerian dan lembaga, ada asosiasi, industri, dan itu semua merupakan bagian dari upaya kita untuk bangkit bersama UMKM. Nah, berbagai kegiatan webinar dan talk show yang dilakukan dalam rangka capacity building UMKM tersebut telah diikuti oleh total 41.568 peserta dan pengunjung pada website KKI. Jadi di website KKI sendiri telah mencapai 35.825 orang. Luar biasa ya. Jadi pertahankan hybrid kan ya Pak Doni. Jadi ada online yang kita belajar dari pandemi dan rupanya kita telah mengedukasi masyarakat untuk tetap berinteraksi menggunakan media virtual tersebut sehingga telah terbiasa dan pengunjungnya luar biasa dan juga melakukan belanja secara online. Sementara untuk pengunjung KKI secara offline hingga hari ini telah mencapai, aduh contekannya mana tadi yang baru ya. Sorry. Nah, ngopi dulu Bu. Oh soalnya jauh nih. Yang fisik telah mencapai 6.800 orang ya, luar biasa. Jadi ini kan habis pandemi, kemudian habis lebaran, tanggal tua kata orang, ternyata tetap berdatangan ke KKI mencapai 6.800. Hal ini menunjukkan KKI menjadi angin segar bagi UMKM dan para pencinta produk UMKM. Setelah selama 2 tahun ini hanya bisa mengklik-klik lewat layar monitor, lewat handphone, dan ini sekarang telah diwujudkan secara nyata. Ada kabar menggembirakan lagi. Kegiatan business matching. Ini adalah sesuatu yang konkret karena kita menghubungkan UMKM dengan 2 aspek, yaitu aspek pembiayaan dan aspek pemasaran. Ini adalah 2 hal yang selama ini sering dipandang kelemahan dari UMKM. Ya enggak Mas? Inge. Ya. Nah, untuk business matching pembiayaan diikuti oleh 174 UMKM binaan Bank Indonesia dan Kementerian Lembaga, 4 bank umum, 8 BPD, 2 lembaga keuangan non-bank, dan mencapai nilai komitmen pembiayaan sebesar 85,99 rupiah. Wow. Dan untuk business matching ekspor, ini sudah ekspor, ini diikuti oleh 109 BI dan Kementerian Lembaga, 3 agregator ekspor e-commerce, 14 potential buyer dari 8 negara, dan tindak lanjutnya berupa kunjungan potensial buyer ke lokasi UMKM nih. Jadi rupanya buyer itu juga sudah kangen pengen tindak-tindak gitu ya, ke tempat langsung. Nah, juga ada pengiriman sampel, komunikasi lebih lanjut. Sudah dilaksanakan penandatanganan kerjasama bisnis antara 4 UMKM dan 3 buyer dari Singapura dan Jepang dengan total nilai komitmen sebesar 1,2 miliar. Jadi ini udah komitmen, jadi sudah pasti ada penjualan ya. Selamat ini untuk UMKM. Dan secara keseluruhan kegiatan bisnis matching pembiayaan dan ekspor telah menghasilkan komitmen 87,19 miliar. Dengan nilai realisasi, tadi komitmen sebesar itu, sementara realisasinya adalah 194 miliar. Dengan demikian total realisasi dan komitmen bisnis matching Pekan KKI menjadi 282 miliar rupiah. Atau mengalami peningkatan 36% dari tahun sebelumnya. Kemudian kita bicara pameran offline ya, yang ada di depan mata kita, diikuti oleh 202 UMKM secara offline dan 73 UMKM secara online. Dan telah berhasil membukukan penjualan yang luar biasa.
total adalah 24 miliar rupiah. Wah. Penjualan offline adalah 6 miliar rupiah untuk yang offline, selebihnya adalah online. Nah, sekarang kita drum roll ya, pakai kaki aja, juk gitu ya. Penjualan KPW dengan penjualan offline terbesar adalah KPW Tegal. Mana Tegal? Mana Tegal? Wih, luar biasa. Nanti dulu. Nanti ya, kamu duduk situ nanti aja dulu. Nanti dulu Mas, nanti dulu ya, nanti. Belum. Dan penjualan online sekarang online sebesar 18 miliar, terbesar adalah KPW BI Provinsi Banten. Nah, selanjutnya kita memberikan semangat ya, ingin memberikan semangat bagi UMKM. Dan sebagai apresiasi atas capaian UMKM kebanggaan kita, saatnya kita memberikan apresiasi untuk UMKM yang telah mengukir prestasi. Nah, ini contekannya. Contekannya banyak karena angkanya bergerak terus nih Pak, kejar-kejaran. Ini sekarang kita bicara yang online. UMKM dengan kategori online terbanyak ya. Juara 3 adalah Lina Sukijo dari BI Kepri. Juara 2 Agung Bali Collection binaan BI Provinsi Bali. Juara 1, wow ini lagi, adalah Prospero Food dari Banten. Sekarang penjualan offline. Ayo offline siapa nih ya? Kira-kira udah bisa kebaca kan? Juara 3 adalah Nirmala Songket dari Sumsel. Yes. Juara 2 pendatang baru nih. Juara 2 pendatang baru langsung menduduki runner up yaitu Zuki Batik binaan BI Tegal. Dan juara 1 adalah Tenun Sutra Isam ya, binaan Provinsi Jawa Barat. Konsisten Jawa Barat nih. Ada lagi nih ya, 5 pemenang lagi nih Bapak Ibu, masih ada harapan buat Bapak-Bapak, Ibu Kepala KPW. Adalah untuk UMKM dengan produksi tote bag ramah lingkungan. 5 UMKM pemenangnya, juara 5 Ki Galeri binaan BI Provinsi Riau. Juara 4 CV Indigo Baru binaan BI Solo. Juara 3 CV Ridaka binaan BI Tegal. Aduh Tegal. Juara 2 Sulfa Signature binaan BI Kediri. Dan juara 1 ini adalah tote bag yang dirancang Pak untuk ramah lingkungan. Kita kasih basic design dan mereka berkreasi. Dan kemudian dinilai oleh dewan juri yang profesional. Dan ini juara satunya adalah Bolau binaan BI Jawa Barat. Jawa Barat nih ya, gudangnya kreatif, UMKM kreatif. Dan juara favorit, kita menyelenggarakan favorit ya karena lewat online, adalah Kayana Baitia Oza binaan Provinsi Sumatera Barat. Ada satu lagi Pak Doni, Pak Odo mohon izin menyampaikan UMKM yang cerdas berdaya. Ini contekan mana ya?
kecerdasan kok kayaknya nggak ada. Ini cerdas berdaya adalah UMKM yang aware mengenai unsur-unsur digital dan perlindungan konsumen. Yang juara 3 adalah Ari Wibowo Poniman binaan BI Cirebon. Juara 2 adalah Riana Melia Lombok dari BI Provinsi NTB. Dan juara 1 UMKM yang paling cerdas berdaya kita selenggarakan melalui survei dan juga ada kuesioner. Juara satunya adalah Prada Batik dari Tegal lagi. Demikian Bapak Ibu, Pak Doni, Pak Odo, apresiasi kita kepada UMKM kita luar biasa. Ini adalah 2 tahun setelah kita perjumpaan kita pertama ya, setelah 2 tahun kita tidak bertemu secara langsung. Luar biasa sambutan dari masyarakat ditunjukkan dengan tingginya animo kehadiran pengunjung, dan ini semua tentu saja tidak dapat terlaksana tanpa dukungan dan support penuh dari Bapak Ibu Kepala Kantor Perwakilan Dalam Negeri. Untuk itu dengan tulus hati kami menyampaikan terima kasih, apresiasi sebesar-besarnya atas pembinaan yang telah dilakukan dan kemudian juga support yang luar biasa dalam hal berbagai pengembangan, berbagai inovasi, sehingga kita terus menyaksikan tumbuhnya UMKM baru dan UMKM yang lama yang terus berinovasi dengan produk yang baru. Dan ini semua tentu saja tidak lain adalah kita berupaya terus meningkatkan kontribusi UMKM kita, memberikan mereka momentum untuk kebangkitan. Dan bila UMKM maju tentu saja Indonesia akan merasakan impact-nya karena UMKM adalah pelaku ekonomi terbesar di negara kita. Dan dalam kesempatan ini kami mohon kesediaan Bapak kita, Bapak UMKM kita, Bapak Doni P. Juwono untuk secara resmi menutup acara kita ini, meskipun dengan berat hati harus ditutup ya Pak ya. Dan kemudian juga terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya juga kepada Pak Odo dan Bapak Ibu dari kementerian dan lembaga-nya. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf bila ada hal-hal yang masih kurang dalam pelaksanaan acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi selamat buat para peraih penghargaan ya, dan juga kepada KPW di berbagai daerah atas kinerjanya selama ini. Betul. Berarti sekali. pendampingannya udah oke banget dong. Iya, dan ini juga bentuk komitmen kerjasama begitu ya antara BI dan juga UMKM yang dibina. Nah selanjutnya kami mengundang Bapak Doni P. Juwono. Kami mohon Bapak berkenan untuk menyampaikan closing remarks dan penutup rangkaian acara Karya Kreatif Indonesia 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Tentunya yang kita hormati Pak Odo Manohutu, Deputi Bidang Pariwisata dan Industri Kreatif, Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Bapak Ibu pejabat yang mewakili kementerian lembaga, tentunya Ibu UMKM, Ibu Yunita Resmisari, namanya Yunita tapi resminya Sari. Jadi kita panggilnya Ibu Sari. Dan tentunya yang sangat membanggakan dan kami sayangi seluruh kepala kantor perwakilan dalam negeri. Ada 46 kantor Pak Odo. Dan tentunya juga semua yang hadir dari kementerian, lembaga, asosiasi, pelaku UMKM tentunya. Terima kasih pada sore hari ini setelah Kopi Talk kita menutup acara ini, dan tentunya tadi sudah dilaporkan oleh Bu Sari. Jadi UMKM Karya Kreatif Indonesia kita ini alhamdulillah bisa kita lakukan setelah 2 tahun tidak ada. Dan tentunya tadi saya sambil mendengar karena memang targetnya saya kasih ke Bu Sari. Jadi hari ini kita bisa menyaksikan sudah ada acara webinar, talk show, business matching, tentunya juga showcase online dan offline. Ketika diskusi dengan Pak Gubernur, targetnya omset business matching adalah 263 miliar.
hari ini kita dilaporkan mencapai 280 miliar. Jadi kita tentunya selamat buat Bu Sari dan teman-teman semua yang hadir. Dan tentunya tadi saya juga merasa senang ya, penjualannya 24 miliar dan yang terpenting dari situ online-nya yang 18 miliar. Berarti kita sudah menuju digitalisasi. Nah ini yang saya terima kasih kepada teman-teman, artinya nampak jelas bahwa offline 6 miliar tapi online-nya bisa 18. Dan tentunya ini yang merupakan suatu hal yang luar biasa bagi kita semua dan tentunya hari ini ya 26 sampai 29 ya Bu ya hari ini ya, selebrasi dari KKI ini kita harapkan tadi memberikan motivasi tentunya ya, motivasi kepada para UMKM untuk terus menuju ke go digital dan go global. Sehingga mereka tetap kreatif, inovasi, dan semangat untuk mencapai yang terbaik. Dan tentunya teman-teman semua, terima kasih ya. Saya tuh ngelihat wajahnya begitu diumumkan, ada yang senang, ada yang wajahnya. Jadi tadi saya bilang Pak Udo, luar biasa ya Pak Doni ya. Informal tapi namanya ada jiwa kompetisi di sini. Nah, ini Pak Udo ya. Jadi kelihatan ya Pak Udo tadi yang senang, yang nggak senang gitu. Tapi memang gitu Pak, ini termasuk dari bagian dari kinerja Pak. Nah, jadi nanti kalau namanya apa, omsetnya apa namanya kecil ya Bu Sari ya, berarti pindahnya lebih jauh. Kan gitu. Kalau omsetnya besar, mendekat gitu kan. Jadi insya Allah ya hari ini boleh dibilang bintangnya offline itu adalah Tegal. Nah, ya. Dan tentunya bintang online Banten. Nah ini jadi tapi tidak apa-apa teman-teman, tahun depan kita akan merubah lagi komposisi ini. Jadi tetap semangat semua untuk meraih yang terbaik ya. Dan tentunya saya selamat kepada Pak Herawanto. Kalau penjualannya ISAM itu sejak saya di Jawa Barat tahun 2017 nggak pernah kalah. Jadi saya juga juara pertama terus. Jadi bagi teman-teman semua ya tentunya nanti bisa mengalahkan ISAM. Kalau Pak Budi Hanoto bilang Joko Tole-nya nggak datang Pak Doni, jadi nggak bisa mengalahkan ISAM. Jadi nanti kasih kesempatan Joko Tole. Jadi demikian teman-teman semua dan tentunya terima kasih sekali lagi. Apresiasi buat tentunya kementerian, lembaga. Jadi pada saat pembukaan 3 kalimat yang kita harus ingat dari Pak Gubernur kan, sinergi, digital, dan global. Nah ini adalah 3 kalimat yang kita pegang nanti kembali ke daerah dan hari ini KKI bisa terselenggara karena sinergi dari kementerian, ada Pak Odo, ada dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Perdagangan, Industri, Kementerian BUMN, banyak sekali. Jadi inilah kita saatnya mulai tahun ini dan nanti Bu Sari tahun depan, sinergi mestinya menjadi suatu hal yang utama buat kita semua. Termasuk saya titip kepada teman-teman, di sana ada Dekranasda. Jadi tolong untuk kerjasama dengan Dekranasda. Jadi terima kasih sekali lagi teman-teman yang hadir di hari ini. Dan akhirnya dengan ridho Allah dan atas nama Dewan Gubernur, secara resmi Karya Kreatif 2022 kita tutup. Insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita, memberikan keringanan kepada kita langkah untuk mendorong kemajuan UMKM dan sampai ketemu di Karya Kreatif 2023. Dan terakhir pengumumannya, walaupun closing, saya bilang sama Bu Sari, malam ini ditutup jam 8 malam, bukan hari ini. Jadi demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu tahun depan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thank you, Pak. Iya. Rangkaian yang penuh dengan berkah aku yakin KKI ini. Betul sekali, karena Ya. bukan ya itu kalau misalnya kita cuma belajar ataupun dari rangkaian acara dari tanggal 22 begitu ya Bu sampai tanggal 29 hari ini tentu kita sebut singkat, tapi tentu bukan hanya hari ini aja. Kita harapkan berbagai macam rangkaian acara yang dilakukan di KKI 2022 ini bisa membangkitkan UMKM Indonesia Amin. supaya go global, go digital. Ya. Itu dia, sesuai dengan tema hari Betul. ini ya. Dan apapun yang kita lakukan tentu saja tidak akan terlepas dari izin Allah yang Maha Kuasa.
yang memudahkan kita, yang membukakan segala yang tertutup, ya, yang memberi petunjuk kepada kita supaya usaha kita direstui mendapatkan ridhonya. Amin. Ya, oleh karenanya, mari kita tutup acara hari ini. Kami ingin mengundang yang terhormat Bapak Ustadz Hendra Hudaya LC MPD. Tadi di sini. Oh, udah di sana, Pak. Untuk memimpin doa agar supaya semua usaha kita mendapatkan ridhonya. Silakan, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Deputi Gubernur Bank Indonesia Bapak Doni Primanto Juwono, Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Odo RM Manohutu, yang kami hormati pejabat kementerian dan lembaga, pimpinan Satuan Kerja Bank Indonesia di kantor pusat dan kantor perwakilan Bank Indonesia atau yang mewakili, para penggiat UMKM, perwakilan asosiasi pelaku usaha dan UMKM, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Mari kita tundukkan hati ini, kita angkat tangan ini ke arah langit, memohon kepada Allah yang maha besar, yang maha perkasa, yang maha menentukan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya Allah, ya Rabbal alamin, segala puja dan puji mutlak milik-Mu ya Allah. Kami bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak yang kami sembah kecuali Engkau ya Allah. Kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, kami adalah hamba-hamba-Mu yang lemah, yang hanya mengharapkan kasih sayang-Mu ya Allah. Berikanlah rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Berikanlah rahmat-Mu kepada kedua orang tua kami ya Allah. Berikanlah rahmat-Mu kepada para pemimpin bangsa ini ya Allah. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, sungguh kami senantiasa memulai aktivitas kami dengan menyebut asma-Mu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kami mendapatkan bimbingan-Mu ya Allah. Sungguh kami menyerahkan segala keputusan hidup ini kepada-Mu ya Allah. Tawakkalna 'ala Allah, agar kami diberikan hasil yang terbaik. Dan kami mohon kekuatan dan pelindungan hanya kepada-Mu ya Allah. La haula wa la quwata illa billah, agar kami mampu memakmurkan bumi pertiwi ini. Ya Allah, ya Razzaq, ya Ghani, bangkitkan semangat kami sebagai penggiat UMKM dalam meningkatkan kembali prospek usaha kami pasca musibah pandemi COVID-19. Bangkitkan semangat kami sebagai penggiat UMKM dan seluruh kementerian serta lembaga terkait dalam mensukseskan presidensi G20 Indonesia sehingga terwujud cita-cita kami bersama dalam membangun baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Rabbana, bimbinglah kami sebagai penggiat UMKM agar lebih kreatif dalam perluas akses pasar hingga kami bisa berorientasi ekspor dengan memanfaatkan platform digital sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa ini. Ya Allah, ya Muqtadir, kami hanya bisa merencanakan, Engkaulah yang memutuskan. Kami hanya bisa berikhtiar, Engkaulah yang menetapkan. Ya Allah, ya Ghafur, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampunkan kehilapan kami dalam usaha ini. Hapuskan dosa-dosa kami selama muamalah dalam usaha ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Hendra Hudaya yang telah memimpin doa. Ya Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melakukan coffee toast. Untuk itu kami mohon berkenan kepada Bapak Doni, Pak Odo, kemudian Ibu Sari, Mas Yosua, Mas Yusron, dan juga Bapak Ibu yang hadir di sini untuk berdiri sambil mengangkat gelas kopi. Gelas kopinya sudah dibagikan tadi Bapak dan Ibu ya. Betul, ini adalah bentuk selebrasi kita, prestasi UMKM sekaligus membawa harapan kesuksesan untuk UMKM Bangkit Indonesia. Untuk itu yang akan memimpin coffee toast hari ini adalah Bapak Doni. Izin Bapak Doni, saya mungkin akan bergeser ke sini ya, mic-nya saya berikan. Memberikan sepatah dua patah untuk harapan kepada UMKM, kemudian mengucapkan Q atau aba-aba UMKM Indonesia. Setelah itu Bapak Ibu hadirin di sini menjawabnya dengan sukses. Begitu? Siap ya, UMKM Siap, ya? Indonesia sukses. Yang kencang angkat kopinya, baik. Siap Pak Doni? Oke. Kita dorong bersama UMKM Go Digital, Go Global. UMKM Indonesia sukses! Oh, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bapak Ibu. UMKM Indonesia sukses. Kata adalah doa dan saya yakin hari ini begitu banyak malaikat keberkahan di sini, malaikat rahmat banyak sekali di sini. Dicatat hari ini berkah semua UMKM Indonesia saya yakin. Betul sekali. Jadi harus ada yang tadi ya, sinergi Go Global, Go Digital. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan pada hari ini juga rangkaian KKI bisa membuat UMKM semakin bangkit lagi di Indonesia. Nah, tentu saja kita juga sama-sama di sini untuk mendukung perekonomian Indonesia yang Go Stronger, Recover Together. Betul, Bapak dan Ibu banggalah membeli produk lokal. Jadi kita bisa memberikan kontribusi untuk pemulihan perekonomian Indonesia yang akan semakin kuat. Dan sambil melanjutkan Ramatama pada sore hari ini setelah acara ditutup, kita akan mendengarkan bersama lantunan musik dari Kezia and Friends. Untuk itu sebelum itu, saya Daniar Akhri dan saudara-saudara pelajar mau ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dan untuk semua yang tadi mendapatkan penghargaan yang sudah disebutkan oleh Ibu Sari. Semua plakat, semua hadiah akan diberikan lewat kantor perwakilan BI di setiap daerah. Ya. Nanti akan disalurkan langsung, diberikan langsung ke UMKM yang mendapatkan penghargaan dan juga apresiasi tadi ya. Dukung terus karya kreatif Indonesia Bapak dan Ibu ya. Ya, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua.